Halo semuanya, selamat datang kembali di Bootcamp Flutter yang diadakan oleh Kampus Gratis. Kembali lagi bersama saya, Meza, selaku instruktur pada bootcamp ini. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas mengenai state management dengan stateful widget. Tujuan pembelajaran dari materi yang kelima ini diharapkan teman-teman mampu memahami konsep state dan stateful widget dalam Flutter, serta diharapkan teman-teman mampu mengimplementasikan stateful widget untuk mengelola data dinamis dalam sebuah aplikasi Flutter. Materi yang pertama, pengenalan state management. Definisi state dalam konteks pengembangan aplikasi. Dalam konteks pengembangan aplikasi, state mengacu pada data yang digunakan untuk melacak status aplikasi pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup informasi yang berubah seiring waktu atau sebagai respon terhadap tindakan pengguna, serta input pengguna, pengaturan aplikasi, data yang dimuat dari server, atau status UI saat ini. Mungkin lebih simpelnya, ini suatu perubahan dalam sebuah aplikasi, gitu ya. Kita yang manage atau mengelola suatu perubahan dalam sebuah aplikasi. Nah, seperti tadi contohnya terus, apabila ada input, memasukkan input, nah maka kita akan mengelola perubahan apa yang diinput oleh user gitu. Seperti pengaturan aplikasi, contohnya misalkan merubah sebuah tema aplikasi menuju tema gelap, itu kita kelola dengan state management. Sini kita masuk ke dalam stateless widget dan stateful widget. Untuk definisinya, jadi stateless widget adalah widget yang tidak memiliki state yang dapat berubah. Setelah dibuat, stateless widget tidak akan pernah berubah. Nah, contoh penggunaannya, widget ini cocok untuk elemen UI yang tidak berubah selama siklus hidup aplikasi. Contohnya seperti icon, teks statis, atau gambar. Atau contoh dari stateless widget itu ya. Di sini menampilkan sebuah teks hello stateless world. Nah, jadi untuk widget ini dia tidak akan berubah atau dia tidak memiliki sebuah state. Jadi ya bentuknya ya seperti ini aja. Akan tampil hello stateless world dan tidak akan pernah berubah dengan lainnya atau tampilannya. Dan yang satu lagi adalah stateful widget. Ini kebalikan dari stateless widget. Jadi stateful widget adalah widget yang memiliki state yang dapat berubah selama siklus hidup widget tersebut. State ini disimpan dalam objek state yang terpisah tetapi terkait dengan widget. Contoh penggunaannya, widget ini cocok untuk elemen UI yang berubah seiring waktu atau interaksi dengan pengguna, seperti form input, tombol yang diklik, atau sebuah animasi. Teman-teman dapat lihat di sini contohnya stateful widget. Nah, untuk contoh ini, di sini terdapat dua buah kelas, yaitu stateful widget, extend stateful widget, dan satunya lagi kelas myStatefulWidget state. Nah, jadi untuk yang kelas yang atas atau yang myStatefulWidget itu adalah sebuah kelas widget yang kita buat ya. Nah, kemudian dia berisi sebuah create state yang artinya dia memiliki state di mana state-nya itu disimpan dalam sebuah kelas yang bernama myStatefulWidget state yang mengextend state myStatefulWidget. Di sini dalam contohnya, di sini dideklarasikan sebuah variabel display text yaitu hello stateful world, di mana awalan nilainya yaitu hello stateful world ya. Nah, di sini kita memiliki fungsi update text. Nah, dalam fungsi tersebut dapat sebuah method gitu ya, set state display text sama dengan state has changed. Jadi kita merubah teks yang display text sebelumnya hello stateful world menjadi teks state has changed. Nah, set state ini dia berguna untuk merubah sebuah state ya. Kemudian itu ada utamanya build-nya, column, kemudian ada widget text yang menampilkan display text, dan kemudian ada tombol itu yang men-trigger get text ya. Nah, jadi apabila tombol tersebut diklik, maka teks akan yang tadinya hello stateful world berubah menjadi state has changed gitu ya teman-teman. Kemudian struktur dasar widget. Di sini penjelasan tertulisnya ya teman-teman. Jadi stateful widget class. Jadi kelas ini mendefinisikan widget itu sendiri dan tidak dapat berubah selama siklus hidup widget.
ini berfungsi sebagai pembungkus untuk state. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, yang kelas yang atas gitu ya. Kemudian ada state class. Di kelas ini menyimpan semua data atau state yang dapat berubah. Setiap kali state berubah, state dipanggil untuk memberitahu framework bahwa state telah berubah dan UI perlu diperbarui. Jadi ini ya, kita kembali lagi. Ini ya, yang stateful widget yang dimaksud yang tidak berubah, itu ada yang di atas, yang kelas myStatefulWidget. Nah, state kelasnya yaitu kelas yang bawah, yang myStatefulWidget state, yang berisi di mana kita dapat merubah suatu state di dalam kelas tersebut. Gimana sih kita menggunakan stateful widget? Jadi langkah-langkah untuk membuat dan menggunakan stateful widget, yang pertama, teman-teman perlu buat stateful widget. Jadi definisikan sebuah kelas yang memperluas stateful widget. Kemudian dua, di situ ada override create state. Nah, jadi di dalam kelas stateful widget, override method create state untuk mengembalikan instance dari kelas state. Kemudian kita mendefinisikan state, di mana kita perlu membuat kelas yang memperluas state dan mendefinisikan state yang ingin teman-teman kelola di sini. Kemudian kita bangun UI-nya, di mana mengimplementasikan metode build di dalam kelas state untuk membangun UI yang dipengaruhi oleh state tersebut. Nah, kita gunakan set state untuk memperbarui state. Gunakan metode state ini akan memicu pembaruan di UI kita nanti. Mungkin lebih jelasnya kita akan menggunakan contoh. Di sini teman-teman bisa lihat sebuah contoh. Kita membuat kelas dulu ya, myApp di situ yang mau return material app gitu ya, membuat scaffold, dan yang kelas stateful widget ada di bawahnya, itu yang ada komentar buat kelas stateful widget ya. Nah, itu kelas stateful widgetnya. Nah, dan ada kelas untuk state-nya ya teman-teman. Nah, jadi penjelasannya untuk kelas stateful widget adalah, jadi myStatefulWidget kelas yang mengextend stateful widget. Nah, kemudian ada method create state, yaitu untuk mengembalikan instance dari myStatefulWidget state. Itu yang di bagian nomor 1 ya, yang kelas statefulWidget. Situ dia mengoverride create state. Kemudian ada kelas state, yaitu myStatefulWidget state, yaitu kelas yang mengextend state dari myStatefulWidget. Kemudian ada state display text, itu ya variabel yang memiliki tipe data string tersebut yang dengan nilai awalan hello stateful world. Variabel tersebut disimpan dan dapat berubah menggunakan metode update text. Jadi ntar dengan menggunakan metode update text, kita akan merubah nilai dari display text tersebut. Nah, metode setState digunakan untuk mengubah state dan memicu pembaruan di UI kita. Nah, kemudian ada metode build. Nah, dalam metode build ini UI didefinisikan berdasarkan state saat ini. Nah, saat tombol ditekan, update text dipanggil yang mengubah state dan menyebabkan metode build dipanggil ulang dengan state yang baru atau state yang telah diperbarui. Nah, teman-teman, mungkin kita akan coba secara langsung ya. Nah, untuk implementasi stateful widget, jadi di sini saya ada studi kasus sederhana di mana sebuah aplikasi yang menghitung jumlah klik menggunakan stateful widget. Jadi kita akan membuat tombol dan label untuk menampilkan jumlah klik, dan di mana tujuan dari studi kasus ini adalah untuk membuat sebuah tombol yang ketika ditekan atau diklik maka akan memperbarui dan menampilkan jumlah klik di label. Kita akan menggunakan stateful widget untuk menangani logika perubahan state dan pembaruan UI.